ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Eh, Jika kita sedang melakukan sebuah amalan yang mungkin hanya kita ketahui Ustaz, terus tiba-tiba diketahui oleh orang lain dan dilontarkanlah mungkin di sebuah forum dan terbrsitlah di hati kita kesenangan atau mungkin merasa besar karena hal itu. Eh, itu kan bisa meruntuhkan amalan Ustaz. Jadi apa kiat-kiatnya Ustaz, atau adakah yang bisa kita baca atau apa gitu untuk menghindari hal tersebut? Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Di dalam Al-Quran dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu hendaknya kamu ceritakan. Jadi amalan terlihat, kadang amalan kita terangkan. Oh, saya kemarin berbuat begini, saya kemarin begini, saya kemarin begini. Itu belum tentu riya. Ya kan? Karena sebagian perbuatan sahabat juga dia sebut saya kemarin begini dan begini. Maksudnya itu kadang itulah kembali kepada urusan niat di situ. Karena saya cerita misalnya saya kemarin sholat begini misalnya. Itu kadang sudut ceritanya nikmat Allah. Satu. Sudut lain kadang menjadi motivasi untuk dia dan untuk orang lain supaya beribadah kepada Allah. Ya, itu kan sudut pahala namanya, mengajari orang kebaikan. Jadi tidak mesti seorang itu menampakkan sesuatu, berucap sesuatu kepada orang lain, menyebutkan amalan, tidak mesti dia dihukumi apa? Riya. Ya, tapi memang ya itulah masalahnya, riya itu masalah tersembunyi. Itulah datang bab ini untuk mengingatkan. Makanya kewajiban kita itu bagaimana selalu melatih hati. Selalu melatih hati di atas sesuatu yang baik. Karena itu kita lihat ya dari para ulama kita itu, mereka kadang cerita hal-hal tertentu, amalan gitu semuanya. Tapi subhanallah amalannya mereka sendiri, kadang ada yang berkata, oh ini saya sedikit amalannya. Belum berbuat apa-apa. Ya karena sebagian ulama itu dia menganggap bahwa di dalam hal itu dia sendiri bukan orang yang berbuat apapun di situ. Nah, itu semuanya penekanan, pendidikan untuk jiwa. Nah, disitulah kita mendidik diri kita itu. Sebab amalan itu seperti yang saya terangkan tadi. Ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan. Ada yang kita bicarakan, ada yang tidak kita bicarakan. Yang kita tampakkan, kita bicarakan, tidak mesti dia riya. Belum tentu dia riya. Tapi disitulah pentingnya kita membenahi diri, belajar. Supaya jangan sampai riya itu masuk menimpa kepada amalan-amalan kita. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keikhlasan, dijauhkan dari syirik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Jadi seperti doanya Umar bin Khattab ya, yang mana ya Allahumma ja'al amali laka mukhlisan wala taj'al fihi li ahadin siwaka. Ya Allah, jadikanlah amalanku itu ikhlas untukmu. Dan jangan jadikan amalanku itu ada suatu apapun untuk orang lain di situ. Itu kan bahasa supaya apa? Supaya seorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berjalan di doa-doa orang yang salih, orang yang baik. Nggak mesti kita ambil satu konteks. Kita bisa berdoa dengan bahasa kita. Bisa berdoa dengan bahasa kita. Banyak hal yang seorang itu kalau mengingatnya itu lebih tulus di dalam doanya. Misalnya dia sebut dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Satu. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Terpuji. Ya Allah, Engkau adalah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, Engkaulah yang harusnya saya bersyukur kepadamu. Ya, saya ini adalah seorang hamba yang lemah. Maka bantulah saya supaya saya ikhlas kepadamu dan jauh dari riya. Itu hal yang bagus. Sebab kalau seorang itu ketika dia berdoa, dia menyebut keagungan, kebesaran Allah, nama-nama, Asmaul Husna, itu doanya akan lebih didengarkan. Dan doanya akan lebih mustajabah. Misal bagaimana seseorang itu menghadirkan dari mana-mana
tersebut. Iya. Seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, kalau saya ada masalah yang sulit saya pahami, maka saya berdoa. Ya Allah, ya muallima Ibrahim wa muallima Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alimni. Ya Allah yang mengajari ilmu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad, ajari saya. Itu kan menyebut dari perbuatan Allah ya, anugerah Allah kepada dua orang Nabi, supaya diberi juga dari pemahaman kepada beliau. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Terus orang kalau dalam keadaan kesusahan, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya dia berkata, ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran api. Ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang. Ya Allah, Engkau yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Ya Allah, segala sesuatu mudah bagimu. Maka mudahkan saya dalam urusan begini, lapangkan saya begini. Nah, itu kan indah seseorang itu berdoa. Ya, jelas ya? Itu kualitasnya beda ya dengan orang yang langsung saya, ya Allah beri saya begini, 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 begini. Nah, itu bahasa doa itu juga itu bahasa ya. Kalau seorang semakin indah, bagus caranya dia berdoa, diharapkan dia apa? Dia diberikan lebih baik. Ya wallahu ta'ala alam.